warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak soli-solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan melanjut ya, belajar tematik 4D, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, dan muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu PPKN ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak soli-solia, silakan dikeluarkan buku paket tematik 4D-nya, dibuka halaman 10. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Pembelajaran kedua, menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila, terletak pada pembelajaran keempat. Yang ketiga, mengaitkan sifat tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila, pembelajaran keenam. Yang pertama yaitu makna sila pertama Pancasila. Masih ingat apa sila pertama Pancasila itu? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi sila pertama Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai makna. Yang pertama apa? Setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim yaitu percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetapi untuk agama lain selain agama Islam yaitu percaya kepada Tuhan mereka ya. Nah, yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Jadi setiap warga itu bebas mau menganut keyakinan suatu agama ya, mau menganut Islam boleh ya, agama yang lain juga bebas ya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinan masing-masing sesuai dengan agamanya ya, dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengganggu keyakinan agama lain ya. Yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Allah ya. Yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Jadi antar umat beragama itu wajib toleransi, wajib menghargai, menghormati ya adanya perbedaan agama dengan cara tidak mengganggu ketika ada agama yang lain sedang beribadah ya, dan tidak mengejek atau menghina antar agama. Nah, ini adalah makna dari sila pertama Pancasila. Adapun sila pertama Pancasila apa simbolnya? Yaitu bintang. Bintang adalah lambang atau simbol sila pertama Pancasila. Nah, sekarang coba ditarik garis ya pada halaman 11. Di situ ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya apa? Tadi adalah bintang ya. Kemanusiaan yang adil beradab simbolnya rantai emas. Kalian tarik garis ya. Persatuan Indonesia yaitu pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan simbolnya adalah kepala banteng. Yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu simbolnya padi dan kapas ya. Silakan ditarik garis ya. Jika sudah, sekarang ke halaman 21. Nah, menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila ya. Nah, mengapa sih kita harus bersikap jujur? Mengapa sih jujur itu penting?
Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak bersikap jujur? Nah, mengapa sih sikap jujur itu penting? Karena sikap jujur itu merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila. Hal itu karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur, ya. Nah, sikap jujur itu akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, jika perilaku yang tidak jujur itu akan merugikan pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Jadi sikap jujur adalah perilaku mulia yang harus kita terapkan. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tetapi juga harus kita terapkan di lingkungan pekerjaan dan masyarakat, ya. Nah, di sini apa sih manfaat kita menerapkan sikap jujur? Yaitu yang pertama, akan dipercaya oleh orang lain, ya. Kalau kita jujur, maka akan dipercaya oleh orang lain, ya. Dan sebaliknya, jika kita tidak jujur, maka orang lain akan sulit untuk percaya kepada kita, ya. Selain itu apa manfaatnya? Mempunyai banyak teman, membuat hati tenang, ya. Yang terakhir, disenangi keluarga, teman, dan masyarakat sekitar, ya. Masya Allah, ya, sikap jujur itu banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, oleh karena itu maka anak-anak soli-solia di rumah sebaiknya sedari kecil, sedari dini kita harus membiasakan, ya, membiasakan untuk jujur terhadap hal apapun, ya. Tidak boleh berbohong terhadap hal-hal kecil pun kita harus menerapkan sikap jujur, ya. Karena banyak sekali manfaatnya. Selain itu, apa? Karena kalau kita tidak jujur ada malaikat yang mencatat, ya. Kita gini saja, kita sebagai manusia harus ingat Allah, ada Allah. Kalau kita mau berbuat tidak jujur, nah yang kalian ingat adalah ada Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui, ya. Oleh karena itu kita harus jujur, ya. Karena ada Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan atau yang kita ucapkan, ya. Selanjutnya, contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh sikap jujur, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ketika ada ulangan atau ketika ada PTS pas, maka kita tidak boleh mencontek, tidak boleh menyontek ketika ulangan, tidak boleh bertanya kepada siapapun, ya. Kita kerjakan secara mandiri, secara jujur, agar hasil ulangan kita yang kita peroleh diridhoi oleh Allah, ya, dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Nah, apabila kita berbuat kesalahan apapun itu, sebaiknya kita jujur, ya. Nah, seperti ini contohnya, maaf Bu, aku telah memecahkan vas bunga ini. Kalau kita jujur kepada orang tua kita, orang tua kita pasti akan bangga, ya, tidak akan marah, ya. Maka orang tua kita hanya akan menasihati kita, yaitu lain kali hati-hati, ya. Nah, makanya kita tidak, apabila kita membuat kesalahan, sebaiknya kita harus jujur, ya. Nah, senantiasa berucap jujur. Seperti ini terlambat sekolah, ya. Anak ini jujur dengan cara, maaf Bu, saya bangun kesiangan. Nah, ini sudah berlaku jujur, sudah baik, ya. Nah, kata bu gurunya, lain kali tidak boleh terlambat, ya Nina. Kalau kita jujur, maka orang yang berada di sekitar kita akan senang, akan bangga, ya, dan tidak akan marah terhadap kita karena kita sudah berkata jujur, ya. Yang kedua, mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Misalkan ini dompet Bapak ini jatuh. Nah, ditemukanlah oleh adik, Bapak ini dompetnya terjatuh. Nah, maka Bapak itu mengucapkan terima kasih Nak.
Nah, ini adalah contoh-contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai anak yang solihah, maka sebaiknya kita harus bersikap jujur. Ya, harus jujur, harus diterapkan dari sekarang ya. Selanjutnya yaitu mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran 6. Silakan dibuka halaman 32 ya. Nah, salah satu nilai Pancasila selain bersikap jujur, toleransi, ya, yaitu bersikap bekerja keras. Nah, sikap bekerja keras ini tujuannya apa? Manusia harus bekerja keras, yaitu untuk berkarya dan memenuhi keperluan hidupnya. Bekerja juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Mengapa sih kok bekerja dapat dikatakan sebagai bukti pengabdian kita terhadap kemajuan bangsa dan negara? Karena dengan bekerja maka sumber daya manusianya akan berkembang, ya. Investasi pendapatan negara juga akan maju, ya. Nah, oleh karena itu, apa sebagai seorang siswa apa bentuk pengabdian kita terhadap kemajuan bangsa dan negara? Nah, kita sebagai siswa kita belajar dengan giat, ya. Belajar dengan rajin itu adalah sudah termasuk bentuk pengabdian kita terhadap bangsa dan negara. Nah, sedangkan ini apa sih bentuk pengabdian dari toko pada gambar ini? Nah, ini adalah sedang menjahit pakaian. Bentuk pengabdiannya apa? Mereka sedang menyediakan sandang ya buat keperluan kita, menyediakan sandang buat keperluan bangsa dan negara ya. Sandang itu pakaian. Mereka menjahit pakaian agar pakaian tersebut bisa kita gunakan ya. Yang kedua ini ibu-ibu penjual di pasar ya, mereka mengabdi kepada bangsa dan negara dengan cara yaitu memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya, kayak sayuran, makanan, lauk pauk ya, itu adalah bentuk pengabdian dengan cara memenuhi kebutuhan pangan ya. Nah, yang nomor 3 adalah tentara. Bentuk pengabdiannya apa? Yaitu bentuk pengabdiannya mempertahankan ketahanan bangsa dan negara ya, melindungi masyarakat. Nah, ini adalah bentuk pengabdiannya dari polisi ya, mengabdi kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat jika ada hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalkan ada pencuri atau ada penjajah, maka ini adalah bentuk pengabdian dari seorang polisi dan tentara. Dan yang terakhir adalah seorang dokter. Nah, seorang dokter ini juga mengabdi pada bangsa dan negara, yaitu dengan cara memberi pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan ya. Nah, coba amati gambar berikut. Nah, ini adalah seorang guru. Apakah seorang guru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sesuai ya, karena seorang guru ini memberikan ilmu kepada murid ya, mendidik mereka agar menjadi anak yang pintar, yang soleh. Nah, maka ini adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah seorang pelajar. Nah, seorang pelajar ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena pelajar tersebut sedang belajar ya, sedang melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar, yaitu belajar. Nah, ini dokter kecil. Dokter kecil ini juga sesuai dengan nilai Pancasila karena mereka telah memberikan pelayanan terhadap anak yang sedang sakit, sedang merawat ya. Nah, ini pegawai swasta ini juga termasuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, karena dia sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, sikap apa sih yang dimiliki pada tokoh pada setiap gambar ini? Nah, menyaksikan pertunjukan budaya ya, ini adalah sikap apa?
melestarikan budaya. Mereka melestarikan budaya dengan cara menonton pertunjukan budaya ya. Nah, yang kedua adalah beribadah bersama. Ya, menunjukkan sikap yang giat dalam beribadah. Ya, dengan melakukan beribadah bersama. Sebaiknya kalau anak laki-laki itu sholatnya di masjid atau di musola ya. Yang sholat di rumah yaitu yang perempuan ya. Dibiasakan dari kecil untuk laki-laki ya, ikhwan, sholatnya di masjid atau musola berjamaah karena pahalanya ya 27 lebih ya daripada sholat sendirian atau sholat di rumah ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Untuk tugasnya tolong kerjakan Ayo Berlatih halaman 24 nomor 1 AB dan nomor 2 ABCD ya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Lita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.